Oke, Dia Natalia. Halo Dia Natalia. Bisa dengar saya Dia Natalia? Permisi Pak, saya sudah menemukan catatannya. Apa soalnya? Kalau saya tidak salah, dia suruhannya untuk menulis angka Romawi dari ada 2 soal. Yang pertama, Enggak, satu soal aja. 12, tanggal 12 bulan 11 Salah, tahun 2004. bukan. Lain itu. Bukan itu, Pak. Dia Natalia, halo Dia Natalia. Halo Pak, Ya, coba apa soalnya nak? yang kemarin soalnya itu tulis angka Romawi dari tanggal 12 bulan Lain, 11 lain, lain. yang 22, 1, 30, 160, 80 Pak. Coba lihat di catatanmu di perkuliahan tuh yang kamu share di grup. Permisi Pak, Bapak soalnya yang 22, 1, 30, 1, 60, 80 Pak.
Sudah ketemu? Lihat di grup masing-masing tuh. Permisi, Pak. Ya. Jadi dari catatan saya terakhir kemarin itu membahas tentang yang NIM, Pak, dari NIM teman kami. Baik, ada tugas. Ya, Pak. Rasanya warnanya warna hijau. Ya, yang terakhir catatan saya dari 2 dikali 1000 dikali 1000 ditambah 213 dikali Soalnya nak, soalnya. soalnya 2 21 30 16 080, Pak. 2 16. 16 0 80, Pak. Ini Bapak suruh apa ini, nak? Itu Bapak suruh jadikan bilangan Romawi, Pak. Iya, oke. Sudah ada yang kerjakan? Sudah, Pak, saya. Ya, coba. Nah, Jadi, itu coba sebutkan apa namanya ini, bilangannya. Berapa jumlahnya? Berapa, nak? 2 miliar, Pak. 2 miliar 213 2 miliar 213 16 80 Apa 2 miliar? Terus, coba baca baik-baik. 2 miliar 213 juta Iya, 16.080, Pak. iya betul. Oke, baik. Nah, sekarang cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu diklasifikasikan, Pak, dipecah. Oke. Itu Oke, jadi yang pertama 2 miliarnya dulu, Pak, itu dipecah jadi dalam kurung. lihat gini. Ya. Terus? Lalu 213 jutanya, Pak, dipecah jadi 1000 dikali 1000. Jadi 213 begini. Iya. Terus? Ditambah 16, Pak, dikali 1000. 016 Ya, dikali kosong dulu. Ini kosong ini berapa dulu di sini, nak? Dia posisinya apa? Posisinya sebagai itu. Dia dalam posisi satuan berapa? Satuan Ini kan juta. begini kan, nak? Ini kan berarti ceritanya 016 kan istilahnya, jadi kosongnya dulu gitu. Ya, Pak. Dalam posisi dia juta kan, nak? Ya, Pak. Itu kan? Ya. 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 Oke. Jadi dia posisi dalam seperti itu. Cuma kalau kamu mau tulis dalam seperti ini juga boleh. Tambah di sini 16
1000. Terus Lalu ditambah 0 lagi. 080, Pak. Ya, gitu kan, Nak? Ya. Gitu. Iya, Pak. Nah, sekarang apa yang Bapak lakukan? Lalu itu Pak yang 2.000 dengan Apa 23 apa yang dia punya semua di sini? itu Pak sama-sama punya 1 juta. Ya, 1.000 1 dengan juta. 1.000. Jadi dia akan digabung. dia akan menjadi begini. Nah, seperti itu. Iya, Pak. Terus kita tambah. Lalu ditambah 016 dikali 1.000. Jadi kosongnya enggak usah, jadi 16 saja. 16 dikali 1.000 Kali 1000. ditambah 80, Pak. Ya, tambah 80. Oke, terus apa lagi, Nak? Lalu Yang bawahnya lain kok? sama dengan Ya. 2.000. 2.000 itu Romawinya diambil dari 1.000 itu mm, Pak. Ya, mm. Lalu itu 213-nya itu cc x i. Kalau I-nya coba dulu. 200 itu berapa sih, Nak? 200 Maaf, 100 itu berapa? 100 itu berapa, Nak? 100 itu C, Pak. Ya, berarti 2C kan di sini, Nak. Terus? Lalu untuk 13-nya itu X dan I-nya 3 kali, Pak. Gitu kan, Nak? Iya. Iya, Pak. Iya. Terus ini dikali berapa, Nak? Itu dikali dengan 1 juta, Pak. 1.000. Iya. 1.000. Jadi dia akan begini kan, Nak? Gitu kan? Iya, Pak. Ya, oke. Baru tambah berapa, Nak? Ditambah dengan X. Apa? X, Pak. X. V. I. 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 Terus? Lalu dikali 1.000 garis atas, Pak. Ini kan, Nak? Iya. Terus tambah? Ditambah L. L. X. X-nya 3 kali, Pak. Ini 80 kan, Nak? Iya, Pak. Itu. Nah, kamu bisa melihat ini bahwa maka jadi mm terus CC X itu terus ini X I gitu kan, Nak? Iya, Pak. Terus L X gini. Jadi ini garisnya ini, Nak, sampai di sini. Terus yang di atas itu sampai di sini aja. Seperti itu, perhatikan baik-baik. Lihat, sudah lihat? Lihat, Pak. Nah, pertanyaan Bapak ke kamu semua. Apakah tulisan ini udah benar? Mohon izin, Belum, Pak. Ya. Saya belum. Apakah tulisan ini udah benar? Terutama yang garisnya di atas itu. Yang mana benar? Coba lihat, bandingkan di sini. Ini sebenarnya tidak nyambung, harusnya nyambung gitu. Yang ini harusnya bersambung ini, Nak. Tapi kan tidak muat di situ. Jadi anggaplah saya tulis begini, Nak. Lihat.
Perhatikan nak, perhatikan baik-baik. Jadi antara tulis saya warna hitam di atas dengan warna biru di bawah, yang mana paling tepat? Yang mana benar? Yang warna Yang biru, biru, Pak. Pak. Warna biru, Pak. Warna biru. Warna biru, Pak. Warna biru, Pak. Kenapa warna biru nak? Kenapa warna biru nak? Kenapa warna biru nak? Halo? Gak ada bisa jawab? Halo? Gak ada yang bisa jawab nak? Kalau kamu menulis satuan, puluhan, ratusan, apa dulu yang kamu tulis nak? Ratusan, Pak. Ratusan, Pak. Hah? Ratusan. Terakhir satuan. Ya. Satuan, Pak. Ya, Pak. Nah, oke, baik. Nah, perhatikan di sini nak. Dalam Romawi, garis yang pertama, garis yang kedua itu menandakan berapa nak? Apa di sini? Garis pertama dulu itu menandakan dikali berapa nak? 1000, Pak. Kali 1000. 1000, Pak. Dikali Nah, ya, terus yang garis kedua menandakan apa nak? Kali 1000 lagi. Ya, 1 juta. Dikali 1000 lagi, Pak. Iya, dikali 1000 lagi. Berapa? Jadi menandakan garis kedua itu lebih banyak atau lebih sedikit nak? Lebih banyak. Lebih banyak, Pak. Lebih banyak. Jadi yang mana dulu di garis nak? Kita menggaris. Yang pertama atau yang kedua? Jadi Kang, Kedua. coba Kang, coba lihat, perhatikan baik-baik nak ya. Saya ini Kang gini nih. Kan gitu dulu. Apakah cara saya menggaris itu adalah seperti ini, lihatin nak. Apa menggaris? Itu lihati. Perhatikan di situ nak. Apakah Bapak menggaris di atasnya lagi atau di bawahnya? Kang, ini yang paling banyak nih ceritanya nih. Lihati dengan warna yang Papa pakai warna merah gitu ya. Lihati nak, lihati Bapak pakai warna merah. Apakah begini atau warna hijau? Atasnya. Gimana nak? Yang hijau, Pak. Yang hijau, Bapak. Yang hijau. Iya. Berarti kalau begitu sama dengan yang di atas. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, terus bagaimana tadi yang kalau dalam posisi yang warna merah? Warna merah dulu, baru warna biru. Itu salah, Pak. Yang mana salah nak? Itu berarti yang 16-nya juga dikali 1 juta. Karena yang garis biru garis kedua, Pak.
Ya, artinya maksud saya begini dulu. Apakah begini, coba saya buang ini. Lihatin nak, saya buang, Bapak buang ini. Apakah sama dengan kalau yang merah Bapak buang, yang biru, yang hijaunya tadi tetap? Yang hijau. Beda. Beda Pak, beda. Oke. Iya. Yang lain, jadi perhatikan baik-baik semua. Lihat dengan yang Bapak tulis seperti ini, lihat. Terus yang pertama dulu ditulis adalah seperti ini. Jadi, sama dengan di atas itu. Yang mana nak? Lo? Yang hijau Pak, yang benar Pak. Ya, Yang tulisannya. ya, ini anggaplah saya mengatakan ini. Satu. Ini yang kedua. Yang mana benar? Satu apa dua nak? Dua Pak. Dua ya. Iya. Apa dasarmu mengatakan dua nak? Karena yang 2.213 itu dikali 1 juta Pak. Yang 16 cuma dikali 1.000. Yang 16 dikali 1.000. Ya. Kalau yang di atas nomor 1 nak? Apa? Itu berarti yang 16-nya dikali 1 juta Pak. Kalau enggak salah. Kalau enggak salah. Yang kamu lihat ini kan nak? Yang kamu maksud ini kan nak? Iya, iya Pak. Dengan garisnya yang ini kan? Garisnya yang Gitu biru. kan? Ya. Jadi kaidah menulisnya ini. Makanya Bapak tanya tadi, kalau kita dalam menulis itu, yang pertama dulu apa yang ditulis? Kalau yang misalnya adalah ribuan, terus ratusan, terus puluhan, yang mana dulu ditulis? Nah? Ribuan, Pak. Ribuan, baru ratusan, baru Satuan. Satuan. Ya, nah terus sekarang di sini, kalau seperti yang nomor 2, apa dulu yang ditulis kalau begitu? Yang apa? Yang apa? Miliar, Pak. miliaran. Miliaran yang ditulis ya. Iya, Jadi, Pak. nah sekarang lihat Tina baik-baik. Dalam kita menggaris, itu garis yang pertama dulu yang dimiliki sama-sama nak. Kayak yang sampai 6 itu kan semuanya dikali 1.000 tuh ceritanya nak. Ya kan? Jadi dalam posisi Bapak lihat di papan tengah, Bapak lingkari warna merah. Ini kan dikali 1 juta, artinya kan dikali 1.000 juga kan nak? Iya, Juga Pak. kali 1.000. Jadi yang dimiliki sama, makanya nyambung itu nak. Terus dikali 1.000 lagi, hanya sampai di posisi yang Bapak lingkari warna biru ini. Ini kan nak? Iya. Ya, paham ya? Oke, Paham, itu yang menyebabkan kenapa yang nomor 2 benar. Oke, itu hanya persoalan etika menulisnya. Nah terus, apakah salah Pak
Apakah salah kalau misalnya kami menulis itu seperti di nomor 1? Ya. Kalau nomor 1 seperti itu, nah berikan batas seperti ya warna apa namanya, garis yang lihat garis merah yang di bawah, nah kamu kasih ujung begini, jadi stop di situ posisinya. Itulah. Ngerti. Itulah, nah. Ya. Hanya persoalan etika menulisnya gitu ya. Tidak masalah, tapi paling yang tepatnya itu memang adalah nomor 2. Oke. Nah sekarang yang berkaitan dengan tanggal, bulan, terus tahun, termasuk juga NIM-mu gitu nak ya. NIM-mu gitu. Tolong ya belajar-belajar menulis Romawinya nak. Karena pernah Bapak naikkan itu tulis angka Romawi tanggal kamu UTS, bulannya dan tahunnya. Yang kedua adalah tanggal lahirmu, bulan lahirmu dan tahun lahirmu. Coba misalnya siapa tadi yang menjawab tadi nak? Yang tadi yang tengah siapa namanya Bapak? Oh, tulis. Saya, Halo? Pak. Ya, siapa namamu nak? Nama saya Cindy Puspita, kelas B klinis, Pak. Di Puspita. Kita kelas farmasi klinis kelas B. Coba izin nak, kamu tanggal lahirmu tanggal berapa nak? Tanggal lahir saya tanggal 15, Pak. Bulan 5. Bulan 5. 2004. 2004. Terus hari ini misalnya tanggal 28 nak ya? Iya, Pak. Bulan 9 2022. Nah, lihat baik-baik. Yang pernah terjadi, saya tidak tahu apakah karena dia tidak paham atau apa. Jadi tanggal lahir tanggal 15/05/2004. Lihat jadi dia menulis ini langsung dia sambung. Padahal kan tidak begitu perintahnya. Jadi kalau seperti ini, coba Sindina, kalau 15 berapa saya? 15 itu X Gini kan, dengan V, Pak. ya gitu, terus bulan 5. V. Ini kan, ini, terus 2004. 2000 itu MM, Pak. Dengan 4. Ini kan nak. 4 itu gitu kan? I dan V. Iya, Pak. Ya gitu kan nak. Ya cukup begini. Itu maksudnya, bukan mau disambung begini. Bukan begini. Ini enggak seperti ini. Terus sama dengan tanggal ujian. Itu adalah 28 misalnya hari ini. Misalnya 09/2022 gitu. Kalau 28 berapa nak? X. Ini. Ya. Iya, Pak. Terus Ya, ini Pak. nak. I dengan Ini. X. Ya gitu. Terus ini apa nak? MM. M. Terus X. I. Ini. Ya. Iya, Pak. Halo semua, bisa dengar suara saya semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi Bisa, Pak. nanti kalau muncul lagi pertanyaan berkaitan dengan tanggal, bulan, tahun, jangan lagi kamu gabung. Itu namanya cari gara-gara, padahal soalnya jelas. Tulis angka Romawi dari tanggal, bulan, tahun pelaksanaan UTS misalnya. Kayak gitu. Paham kan? Halo, paham?
Paham, Paham, Pak. 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 Ini selesai di sini, Nak. Bapak bertanya, apakah di antara kamu ada bermasalah dengan angka Romawi? Kalau semua tidak ada masalah, maka kita akan memulai pokok bahasa yang baru, yaitu adalah fungsi dan grafiknya. Kamu siap semua, Nak? Siap, Pak. Untuk anak-anakku yang mungkin tidak bisa ngomong di sini, kamu boleh japri Bapak. Ya? Bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Baik, Pak. Sekarang kamu mau screenshot ini boleh, tidak mau juga boleh. Yang jelas Bapak mau hapus. Bapak kasih waktu 1 menit sebelum Bapak hapus. Siapa tahu ada yang mau foto. Oke, untuk anak-anakku semua, dalam perkuliahan ini, jika misalnya kamu izin ke kamar kecil atau ke belakang, tidak usah kamu chat, Nak. Ya, tidak usah. Yang menjadi masalah nanti itu kalau pada saat ujian, karena sampai hari ini saya belum diinfokan, walaupun kemarin saya komunikasi dengan Pak Dekan, bahwa itu bisa aja nanti ujiannya itu dalam bentuk offline, jadi di kelas gitu. Oke, baik. Yang tidak boleh itu kalau misalnya ujian online, terus kamu tidak ada dalam ruangan, itu yang menjadi masalah. Oke, sudah, Nak, ya? Bapak hapus ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Terus? Jadi ceritanya hari ini sudah 2 nomor. Untuk di UTS, Bapak sudah ajarkan. Ini akan masuk nomor 3. Kita ini pertemuan keberapa, Nak? Pertemuan ke-5 atau berapa? Perlu, Pak. 6, Pak. Hah? 6, Pak. Ke-6, Pak. 6 ya. Pokok bahasan ketiga. Rasanya di situ fungsi dan grafik apa, Nak, ya? Betul ya? Benar fungsi dan grafik, Nak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Anak-anakku semua perhatikan baik-baik. Fungsi di kamu itu sudah pernah pelajari waktu di SMP minimal di situ, diperlancar lagi di SMA gitu. Pertanyaannya adalah apa sih itu fungsi, Nak?
Apa? Izin jawab, Pak. Ya. Fungsi adalah istilah matematika yang merupakan pemetaan setiap anggota himpunan, Pak. Oke, ada benar itu. Terus ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Saya, Pak, Oke, silakan, Nak. fungsi itu adalah gambaran peran yang ideal sebagai patokan dalam mengerjakan sesuatu sesuai tatanan tertentu. Ulangi kalimatmu, Nak. Bapak tidak dengar. Fungsi adalah gambaran peran yang ideal sebagai patokan dalam mengerjakan suatu sesuai tatanan tertentu. Ya. Ada lagi yang lain? Izin menjawab, Pak. Saya, Pak. Oh, silakan, Nak. Silakan. Jadi fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan dengan tepat satu anggota kehimpunan lainnya, Pak. Oke, baik. Terus yang laki-laki tadi ada saya dengar suaranya. Siapa? Ayo. Yang laki-laki tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Fungsi adalah terbaca Pak. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan maupun pertimbangan lainnya. Oke, baik. Saya pikir kamu akan bergelut-gelut ke sana aja semua. Oke. Dulu Bapak terima. Tapi yang perlu kamu pahami adalah fungsi itu intinya adalah pemetaan. Cuma di dalamnya juga itu ada namanya relasi. Jadi relasi itu dengan fungsi itu berbeda. Makanya biasa muncul kalimat begini. Apakah itu relasi termasuk fungsi dan apakah itu fungsi masuk relasi? Seperti itu.
Jadi semua fungsi pasti relasi. Tetapi tidak semua relasi itu adalah fungsi. Makanya waktu kita di SMA biasa itu ada begini. Terus diberikan gambar seperti ini. Terus begitu. Terus ada lagi misalnya gambar seperti ini. Terus tanda panahnya begini. Biasa ini himpunan A, himpunan B, A, B. Pertanyaannya, kalau ini 1, ini 2. Saya tanya ke kamu. Yang mana fungsi? Halo? Yang mana fungsi? Halo? Yang kedua, Pak. Yang kedua. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau yang pertama apa? Halo? Kenapa yang pertama bukan fungsi? Karena anggota di B memiliki anggota di A itu memiliki pasangannya 2 gitu, Pak. Kurang jelas suaramu, nak. Karena anggota di A itu punya 2 anggota di B. Iya. Oke, baik. Jadi gini intinya. Ya kesimpulannya ceritanya anggota A itu selingkuh. Karena yang namanya fungsi itu adalah setiap fungsi yang namanya yang A itu domain atau kodomain. Domain, Pak. Domain, Jadi Pak. ini A domain. Sedangkan B itu adalah kodomain. Kan gitu ya. Jadi untuk setiap anggota domain mempunyai tepat 1 anggota di kodomain. Nah kebetulan A itu mempunyai 2 anggota. Mempunyai 2 pasangan gitu ya. Nah sekarang lihat di yang 2. Setiap anggota di A mempunyai tepat 1 gitu ya. Jadi walaupun yang dia punya itu sama gitu. Nah pertanyaannya, kalau Bapak balik posisinya adalah ke sini. Sama dengan ini. Yang mana fungsi? Yang pertama, Pak. Yang pertama. Oke, baik. Alhamdulillah, kalau begitu kamu udah paham. Nah, perhatikan. Anak-anakku semua di sini pernah lihat penggilingan beras? Tidak, Pak. Tidak. Berasnya yang sudah jadi aja kamu pernah setiap hari. Iya, Kamu Pak. lihat. Ya. Saya pikir, tapi bukan berarti di antara kamu tidak ada yang tahu gitu ya. Lihat baik-baik. Itu penggilingan padi. Jadi itu pada saat padi dipanen.
Terus butiran-butirannya itu nak dilepaskan dari batangnya. Terus seorang petani itu adalah menjemur padi butiran itu yang masih dalam bentuk, istilahnya itu adalah gaba. Kamu kalau di sini apa istilahnya? Butiran padi itu yang dijemur biasa oleh petani. Kamu sebutnya apa nak? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Apa namanya? Misi Pak. Apa nak? Kalau orang Banjar sih nyebutnya itu bani. Bani ya. Oke baik. Kalau orang Kutai apa? Ada yang orang Kutai di sini? Halo? Orang Kutai yang merasa dirinya orang Kutai apa? Butiran padi itu sebelum digiling jadi beras apa namanya? Gabah. Ya. Oke, kalau Banjar namanya bani. Kalau Kutai gabah ya. Halo? Kalau orang Jawa, ada orang Jawa di sini nak? Gabah, Pak. Hah? Gabah, Pak. Gabah, Pak. Enggak pakai khaya. Gabah juga. Ya, oke baik. Ya, kalau orang Bugis juga gabah sama. Nah, oke lihat baik-baik nak. Pernahkah kamu berpikir nak bahwa pada saat butiran padi atau bani atau gabah dimasukkan di dalam penggilingan itu, maka produk yang keluar itu ada dua. Ya kan? Malah ada orang pisahkan itu jadi 3 gitu. Ada yang keluar beras, terus ada yang keluar ampas. Ya. Yang disebut sekam. Yang biasa orang pencinta kembang ada namanya sekam bakar, ada sekam mentah. Biasa dengarkan nak? Iya, Pak. Nah, sekarang lihat kenapa bisa terbagi di dalam situ nak? Kenapa tidak bercampur antara berasnya dengan sekamnya? Apa penyebabnya? Saya tanya ke kamu. Ada apa di dalam FX ini? Yang Bapak lingkari warna merah ini. Kan di dalamnya itu ada sehingga bisa mau terpisah. Kira-kira apa nak? Di dalamnya itu gimana? Ada apa di dalam? Ada yang bisa berpikir? Ada yang bisa memberikan jawaban? Karena apa? Halo? Halo? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Haji Arda, ada Haji Arda? Ya, Pak. Kenapa bisa apa yang terjadi pada saat penggilingan beras itu dimasukkan gabah, terus antara berasnya dan sekamnya itu tidak satu tempat, tapi berpisah. Ada apa kira-kira di dalam? Karena apa? Mungkin mesin di dalamnya ada faktor fungsi di dalam
ini Iya, ada. Iya, faktor fungsi. Maksudnya, kenapa bisa apa di dalam itu? saya kurang tahu, Pak. Tahu. Oke, ada yang mau? Ada yang mau berpikir? Mungkin karena ada penekanan, Pak. Penekanan. Oke. Oke, baik. Perhatikan tulisan di tengah. Bahwa di dalam mesin itu ada buatan orang, ada produksi orang yang sudah dibuat sedemikian rupa dan melihat berat massa jenisnya dari setiap butiran padi diambil secara rata-rata. Kalau dia kena kipas, maka dia tidak terlempar, tetap jatuh dengan selamat sesuai biasanya. Sedangkan rata-rata daripada ampas sekam itu kalau kena kipas, maka dia terlempar. Makanya pada saat terjadi penggilingan di dalam dia, digiling oleh roda, ada kipas di dalam. Maka semua yang tadi beratnya sekian, maka itu tidak terlempar. Itulah keluar butiran beras. Terus ada juga yang memang beratnya ringan, maka dia akan terlempar. Itulah menjadi sekam. Jadi terkadang di sekam itu ada juga butiran beras yang bercampur. Artinya biasanya begitu adalah beras-beras yang cacat, istilahnya patah, atau memang kayaknya tidak full, padinya itu tidak bagus, akhirnya jadi ringan, kosong aja dia. Nah, siapa yang membuat seperti itu adalah orang. Ya, ada orang di dalam itu yang membuat. Jadi sama saja dengan kamu punya laptop, kamu punya HP, ya semuanya orang yang membuat gitu. Cuma bagusnya itu kayak misalnya di laptop itu, ya dia punya memorinya, bisa menyimpan data dan tidak pernah bohong. Jadi kalau laptopmu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kamu masukkan file di dalamnya, setiap kali kamu buka, enter, muncul. Muncul itu. Dia tidak pernah lupa. Gitu. Kalau kita kan lebih banyak lupanya. Ya, ini baru Bapak disampaikan oleh dari Prodi, bahwa ujiannya nanti bisa offline. Oke, baik. Nah, sekarang perhatikan, nak. Fungsi di sebelah kiri, lihat sih. Fx sama dengan 2x kuadrat kurang 1. Bisa melihat itu? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. baik. Sekarang saya mau coba menulis dulu di sebelah kanan. Perhatikan. Kalau 1/2 berapa, nak? 1, Pak. 1. Kalau min 1/2 berapa, nak? 1, Pak. 1. Baik. Kalau Bapak tulis akar 1 berapa, nak? 1/1/2, Pak. 1/1/2, Pak. Iya, 1/1/2 itu berapa, nak? Berapa nilainya, nak?
Akar 1. Yang Bapak lingkari warnai merah ini, coba baca apa namanya? 0,5 Pak. Coba. Satu, Pak. Yang Bapak lingkari ini kita baca apa nak? Coba baca. Akar 1, Pak. Akar Akar 1, Pak. Atau 1/1/2. Berapa nilainya nak? 1, Pak. 1, Pak. 1, Pak. Ada tadi yang bilang 0,5. Oke, baik. Kalau saya tulis begini, itu berapa nilainya? 1, Pak. Plus minus 1, Pak. Oke, baik. Siapa namamu nak? Yang laki-laki? Atar Fadila, Pak. Apa? Atar Fadila. Atar ya? Iya, Pak. Atar Fadila. Kamu kelas berapa nak? Kelas C Farmasi Umum, Pak. Kelas C Farmasi Umum. Umum. Atar Fadila ya? Iya, Pak. Oke, baik. Kamu dari SMA mana nak? SMA 1 Negeri Balikpapan, Pak. Oh, Balikpapan. Baik, kasih. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau saya mengatakan akar 4, itu adalah 2. Akar 1 itu adalah 1. Tetapi kalau saya mengatakan X sama dengan akar 1, ya plus minus 1. Ini tadi, nak. Kan sebelum dia bentuk begini di atas itu, dia dulu begini, nak. X kuadrat sama dengan 1. Kan? X kuadrat sama dengan 1. Artinya, kalau X-nya ini kamu ganti dengan sini, maka hasilnya 1. Kalau X ini kamu ganti dengan min 1, hasilnya juga 1. Jadi X di sini nilainya daripada akar 1 itu adalah plus minus 1. Bisa positif, bisa negatif. Tetapi kalau mengatakan akar 1, ya cukup 1. Bukan plus minus 1. Paham ini? Kalau Bapak mengatakan akar 4 berapa? 2, Pak. 2. Kalau Bapak mengatakan X sama dengan akar 4, jadinya berapa nak? Plus minus 2. Plus minus 2. Makanya di rumus ABC yang kamu kenal itu, ada kan begini. Min B, kan begitu nak kan? Plus minus akar. Inilah plus minus ini nak. Artinya bisa masuk negatif, bisa masuk positif. Gitu. Oke, baik. Nah, perhatikan kembali ke sebelah kiri. 2x kuadrat kurang 1 adalah manusia yang bikin. Terus di dalam penggilingan beras atau di dalam sistem memori komputer, itu juga manusia yang bikin. Anggaplah yang di dalam penggilingan beras itu atau di dalam tabung satu tabung atau apalah istilahnya pabrik namanya adalah 2x kuadrat kurang 1 yang Bapak kasih kotak warna merah. Setiap kali begini nak, perhatikan, Bapak masukkan X, saya ganti itu X sama dengan 1. Maka keluarannya berapa nak? Maka pabrik akan mengolah. Kan begitu? Iya. Berapa hasilnya? 1. Oke. Nah sekarang, kalau Bapak masukkan min 1, maka dia akan menjadi berapa nak? 2 kali min 1 berpangkat 2 kurang 1. Hasilnya berapa nak? 1. 1, Pak. Halo. Berapa nilainya? 1, Pak. 1. Jangan lagi bilang min 1. Nah, kalau Bapak masukkan 0, maka hasilnya berapa nak? Min 1, Pak. Gini, ya mulai sudah itu mulai. Berapa hasilnya? Min 1, Pak. Min 1. Oke, gitu. Kalau Bapak masukkan 2, maka hasilnya berapa nak? 7, Pak. 7, Pak. 2 kurang 1. 7. Oke, baik.
Jadi, setiap kita input suatu bilangan, maka dia akan memberikan bilangan yang dia hasil produksinya. Jadi bahan bakunya ceritanya butiran berasnya 1, ya keluarannya 1. Butiran berasnya -1, keluarannya 1. Butiran berasnya 0, keluarnya -1. Butiran beratnya 2, keluarnya adalah 7. Ngerti maksud Bapak ini, nak? Bisa kamu mengerti apa yang saya maksud ini? Tidak ada yang bisa ngerti. Halo? Halo? Tidak ada yang bisa ngerti? Yulia Ayu Lestari bisa ngerti? Yulia Ayu bisa ngerti nak? Hadir, Pak. Ngerti maksud Bapak? Kamu ngerti nggak yang saya Oh terangkan? iya, iya. Ngerti, Pak. Benar ngerti? Oke, baik. Perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan di antara kamu sampai di sini belum ada yang mengatakan sulit. Oke, baik. Yang pertama saya masuki di sini adalah A. Baru masuk ini, fungsi linier. Fungsi linier itu adalah suatu fungsi yang dimana hanya melibatkan dua variabel, variabel X dan variabel Y. Contohnya seperti itu, dan tidak ada variabelnya yang berpangkat lebih daripada 1. Yang biasa kamu kenal biasanya seperti ini. Fx gitu sama dengan bentuk umumnya seperti ini gitu. Ya. Nah, ini biasa disimbolkan sebagai Y. X tambah B. Anggaplah ini sambil B. Itu. Jadi A, B itu konstan. Sedangkan Y, X itu adalah variabel. Ya. Jadi fungsi linear. Tidak ada yang berpangkat lebih daripada 1. Jadi variabelnya di sini adalah X dan Y. Dan semuanya berpangkat 1. AB itu adalah konstanta, silakan ganti. Terus, jadi kalau Bapak menulis seperti ini, nak. Y sama dengan 2X tambah misalnya adalah 1. Gitu. Jadi pada saat Bapak tulis untuk X sama dengan 1, maka Y-nya berapa, nak? 3, Pak. 3. Iya, Pak. Kalau pada saat Bapak ambil X-nya 0, maka Y-nya berapa saya? 1, Pak. 1. Pada saat Bapak ambil X-nya sama dengan -1, maka Y-nya berapa, nak? -1, Pak. -1, Pak. Oke, baik. Silakan kamu screenshot ini, nak, karena Bapak mau hapus yang di tengah.
Tolong sekretaris, jangan lupa, atau ketua tingkatnya, jangan lupa kamu foto, nanti kamu share di grup kita. Bapak boleh hapus? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Perhatikan baik-baiknya, kamu semua jangan ada kehilangan jejak. Karena pengalaman dari kakak-kakakmu kemarin, ya di sini banyak yang berguguran. Makanya sedikit saya ubah ini teknisnya, mudah-mudahan. Tapi kurang lebih juga begini cara saya mengajar. Perhatikan baik-baik. Artinya, dulu nak. Ntar dulu nak ya. Ini
Oke, baik. Mohon maaf, nak. Karena Bapak harus tinggalkan kamu. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau Bapak membuat grafik seperti ini, ini X, ini Y. Pada saat Bapak ambil tadi X-nya 1, lihat papan tulis yang di tengah yang kiri. Pada saat anggaplah di sini Bapak pakai warna biru. Pada saat Bapak ambil X-nya 1 di sini, Y-nya menghasilkan 1. Anggaplah dia di sini. Seperti itu, maka dia akan ketemu di sini. Ini 1. Nah, dia di sini. Terus pada saat Bapak ambil X-nya -1, dia di sebelah sini, nak. -1. Dia menghasilkan 1 juga. Dia di sini. Gitu ya. Terus, pada saat Bapak ambil X-nya 0, di sini posisinya 0, maka dia menghasilkan berapa, nak? -1. Dia di bawah. Jadi Bapak panjang ke bawah ini, nak. Dia di sini. Dia posisinya Bapak pakai warna biru. Gitu. Terus pada saat Bapak ambil 2, sini 2, dia menghasilkan apa tadi? 7. 7. Ya. Anggaplah sini adalah 2. Terus tepatnya di sini, anggaplah di sini. Posisinya dia di sini. Adalah seperti ini, gitu. Oke. Kira-kira kalau Bapak ambil -2, jadi Bapak teruskan ke sini. -2. Kalau Bapak ambil di sini, nak, -2. Dia menghasilkan berapa kira-kira, nak? 7, Pak. 7 juga. Ya, nih. Kamu lihat. Jadi, Bapak pakai warna hitam. Kayak begitu kan? Nah, kalau mau ditelusuri ini, ceritanya ini dalam fungsi kuadrat tadi, dia akan begini, nak. Jadi semua titik-titik kan seperti itu. Ya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang fungsi yang di sebelah kanan, yang Bapak lingkari warna merah. Gitu. Terus Bapak pakai salib sumbu warna biru. Seperti ini, nak. Ini X, ini Y. Saya bertanya, yang di atas ini, yang Bapak kasih angka 1 ini, dia fungsi apa namanya ini? Ada yang masih ingat di SMA, SMP? Halo? Izin menjawab, Pak. Apa, nak? Menurut saya fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat benar. Oke. Nah, sekalian makasih banyak. Coba lihati baik-baik yang papan tulis sebelah kanan, yang fungsi linear, lihati. Pada saat X-nya 1, Bapak pakai warna hitam. X-nya 1, Y-nya dapatnya 3. 1, 2, 3. Di sini posisinya. Dia di sini. Terus pada saat X-nya 0, Y-nya dapatnya berapa? 1, Pak. 1. Di sini dia posisinya. Jadi ini 0. Terus pada saat dia -1, Y-nya berapa, nak?
Min 1. Min 1. Dia dapatnya di sini. Maka kita tarik garis menghubungkan 3 titik tadi, maka dia akan begini. Gitu. Nah, inilah namanya fungsi linier. Baik, perhatikan. Bapak hapus papan tulis sebelah kanan. Sudah mulai di sini. Jadi kalau dia garisnya lurus, maka itu adalah linier. Kalau garisnya berbengkok, berbelok, satu lekukan, itu namanya fungsi kuadrat. Kalau dia lekukannya sampai 2 kali, gitu, maka itu adalah fungsi yang namanya binomial. Fungsi pangkat tinggi. Jadi fungsi pangkat 3, gitu ya. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau saya punya begini, nak. Jadi, Y sama dengan X. Jadi, terus Y sama dengan 4. Y sama dengan min 2. Y sama dengan 0. X sama dengan 4. Terus X sama dengan min 3. Dan X sama dengan 0. Coba, saya tanya. Yang pertama, nak. Yang Bapak garis merah di bawahnya. Y sama dengan X. Ini fungsi apa, nak? Linear. Fungsi? Linear, Pak. Linear, bagus. Artinya pada saat Bapak ambil X-nya 1, jadi baik-baik, nak. Pada saat Bapak menulis, jadi gini-gini nih. Saya kasih. Jadi pada saat Bapak menulis, kalau anggaplah ini nomor 1, 3, 4, 6, 7. Nomor 1, Y sama dengan X. Artinya pada saat X sama dengan 1, maka Y-nya juga sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 2, maka Y-nya juga sama dengan 2. Nah, artinya nilai fungsi ini tergantung daripada nilai X. Nah, sekarang kalau itu digambar, Bapak bikin di papan tulis tengah. Jadi, ini, nak. Ini X. Ini Y. Kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya juga 1. X-nya 2, Y-nya juga 2. Jadi dia akan begini. Ini posisinya. Akan begini. Di sini posisinya. Kalau X-nya 0, saya tanya. Y-nya berapa, nak? 0, Pak. 0. Di sini posisinya. Maka kalau ditarik garis, maka dia akan begini. Seperti itu. Nah, sekarang. Kalau nomor 2, Y sama dengan 4. Namanya fungsi apa, nak? Halo? Jadi, di papan tulis paling kanan ada Y sama dengan 2X plus 1. Di papan tulis sebelah kiri nomor 1 Y sama dengan X. Sudah ada tadi yang menjawab temanmu adalah fungsi linier. Maka Bapak tanya nomor 2, Y sama dengan 4. Y sama dengan min 2. Y sama dengan 0. X sama gitu. Itu namanya fungsi apa, nak? Ada yang mau ngomong? Linear juga, Pak. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Boleh Bapak hapus papan tulis yang sebelah kanan, nak? Boleh, Pak. Boleh ya? Bapak kasih waktu 1 menit.
Ada yang lain mau jawab? Tadi sudah ada yang menjawab linear juga. Fungsi tetap, Pak. Fungsi tetap, oke. Fungsi tetap itu nama lain daripada fungsi konstan. Ya, tetap konstan. Jadi namanya yang paling tepat bukan fungsi linear tapi fungsi konstan. Ya. Oke, baik. Artinya, Y sama dengan 4 itu, dan seterusnya saya min 2, X sama dengan min 3, itu semua adalah fungsi konstan. Dia tidak pernah terpengaruh dengan berapapun nilai daripada yang diberikan. Karena memang tidak ada variabel selain variabel Y. Gitu. Dan variabel X. Nah, sekarang perhatikan. Dapat tulis di sini nomor 2. Lihat ini. Y sama dengan 4. Jadi kalau misalnya kita bikin salib sumbu, lihat ini Y, ini X. Kalau Y sama dengan 4, maka ya udah kita tulis saja mulai 1, Y1, Bapak pakai warna biru. 1, 2, 3, 4. Ya di sini inilah garis Y sama dengan 4. Sekarang bagaimana kalau Y sama dengan min 2? Berarti dia di bawah. 1, 2 gitu. Ya, gitu. Nah, inilah Y sama dengan min 2. Terus bagaimana dengan Y sama dengan 0? Atau tunggu dulu, Y sama dengan, jangan dulu. X sama dengan 4, gimana Jadi ini tadi Y sama dengan min 2. Sekarang bagaimana dengan X sama dengan 4? X sama dengan Di sebelah min kanan. 3. Hah? Sebelah kanan, Bapak pakai warna hijau. 1, 2, 3, 4. Di sini. Jadi ini adalah X sama dengan 4. Terus kalau X sama dengan min 3 gimana? Di kiri, Pak. Ya di kiri. 1, 2, 3. Gini. Mudah-mudahan tidak ada yang mengatakan susah. Dan maksud saya tidak ada yang mengatakan susah di sini dan mengatakan semua mudah. Alhamdulillah. Tapi jangan sombong dulu Baru ini pengantar. Gitu. Terus sekarang pertanyaannya. Kalau Y sama dengan 0. Kira-kira kalau Y sama dengan 0. Dan X sama dengan 0. Gimana? Di tengah-tengahnya, Pak. Ya. Tengah-tengah, Pak. Ya, oke baik. Jadi kalau ada orang mengatakan Y sama dengan 0, itu sebenarnya adalah sumbu X. Kalau orang mengatakan X sama dengan 0, pada dasarnya itu adalah sumbu Y. Coba perhatikan. Ini sumbu Y. Kita menentukan di sini adalah titik 0. Kan begitu. Maka gambarnya akan begini kan? Iya. Iya, Pak. Nah, jadi ini adalah X. Ini adalah Y. Nah, sekarang perhatikan. Kalau misalnya orang berkata, bagaimana kalau X sama dengan 0? Maka dia akan begini. Lihat warna merah ini. Maaf. X sama dengan 0. Bapak bikin begini. Ini sumbu X. Ya, ini sama gini. Sama juga tadi di sini. Gitu. Nah, X sama dengan 0. Anggaplah di sini posisinya. Maka Bapak bisa tarik garis begini. Inilah sumbu Y. Makanya titik di sini itu adalah 0,0. Titik yang ada di sini juga 0,0. Karena pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang saya mau titik pesankan ke kamu di sini. Pertama, fungsi konstan.
di mana satu variabel dan satu bilangan konstan. Itu fungsi konstan. Sepanjang melibatkan dua variabel, Y sama dengan X sama dengan 2Y dan sebagainya, atau Y sama dengan 2X kurang 5, atau 2X tambah 7, 5X kurang 4, dan sebagainya, itu adalah fungsi linier. Nah, yang hanya melibatkan satu variabel, Y sama dengan 2, Y sama dengan 7, Y sama dengan 0, itu adalah fungsi konstan. Dan cara menggambarnya ya seperti tadi. Baik, nah, sekarang perhatikan. Nanti ada waktu. Boleh Bapak hapus papan tulis, nak? Boleh, Pak. Yang di tengah ya, di tengah, hati-hati. Sekarang perhatikan. Nah, sekarang perhatikan. Kalau Bapak punya fungsi begini. Pernah lihat ada begini, nak? Pernah, Pak. Oke, baik. Sekarang lihat. Fx ini, lihatin, nak. Fx ini mempunyai 3 anggota. Saya biasa menyampaikan ke kakak-kakakmu, Fx ini mempunyai 3 anak. Anak yang pertama adalah yang ini. Anak yang kedua adalah ini. Anak yang ketiga adalah ini. Yang pertama itu adalah fungsi linier. Yang kedua adalah fungsi konstan. Yang ketiga itu adalah fungsi linier juga. Nah, sekarang perhatikan. Jadi kita menggambar fungsi ini. Jadi kalau kita menjawab ini, maka kita bisa begini dulu, nak. X kurang 2. Yang kedua, 3. Yang ketiga, X tambah 2. Bisa paham ini, nak? Halo? Bisa, Pak. Bisa, baik. Bapak hapus papan tulis yang sebelah kiri. Mudah-mudahan tidak ada yang mengatakan sulit dan pasti bisa. Kita sampai jam 9.15 kan, nak? Halo? Kita sampai jam 10, Pak. 9 berapa? 10, Pak. Oh, 10. Oke, berarti udah habis. Gini, nak. Gunanya begini. Saya hanya memberikan ilustrasi. Pernah kamu dengar orang ke dokter, terus dia bilang, kamu sakit apa? Saya sakit pilek, Pak. Batuk, panas. Biasa dengar begitu? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. terus seorang dokter memberikan dia resep itu dalam bentuk kapsul. Kapsul itu isinya serbuk obat yang sudah digerus. Istilahnya digerus itu orang-orang anak-anak SMK farmasi tahu. Jadi obat itu dicampur baru digerus, ditumbuk, di blender, baru dimasukkan di dalam kapsul. Kapsul itu Fx, nak. Kapsul itu Fx yang Bapak lingkari. Obat batuknya X kurang 2, obat panasnya X3, obat pileknya X tambah 2. Paham? Paham, Pak. Paham?
Nah, siapa yang menentukan X kurang 2, 3, X tambah 2 adalah dokter. Nanti dibungkus dalam FX. Bagaimana dilihat reaksinya obat ini pada seseorang, nanti insya Allah minggu depan kita akan gambar dalam suatu grafik. Ngerti nak ya? Ya, Pak. Ya, jadi kenapa Bapak berikan gambaran ini? Kenapa perlu di kamu seperti ini? Supaya kamu tahu apa sih kegunaannya fungsi-fungsi yang seperti ini, ya, adalah berkaitan dengan pemahaman di dalam obat-obatan, utamanya obat yang diracik gitu. Oke, saya pikir cukup sekian. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan. Jadi insya Allah 2 kali pertemuan lagi nak. Nah, nanti kita, karena UTS itu dimulai tanggal 10 Oktober. Ya, kuisnya ceritanya. Jadi insya Allah 2 minggu lagi akan datang kita akan UTS. Itu pun kalau kamu siap. Kalau tidak siap ya tidak jadi masalah gitu. Oke, baik. Saya pikir itu jangan dulu ada yang bergerak. Bapak akan memfoto absensimu nak. Jangan dulu yang bergerak. Posisi sekarang adalah jumlah 259. Berarti mahasiswa hanya 258. Oh, kok nambah lagi nih. Jangan dulu bergerak. Ini baru lagi ada masuk. Kurang lagi. Baik.